Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat sore saudaraku. Kali ini saya akan membahas tentang satu kehancuran. Ada orang yang tanya, apakah agama itu bisa dihancurkan? Benar nggak agama itu bisa hancur? Saya jawab iya. Agama itu bisa dihancurkan. Yang tidak bisa dihancurkan itu adalah ajaran kebenaran yang hakiki. Di konten saya yang dulu, saya kan pernah bilang bahwa kebenaran itu terdiri dari 3 kelompok ya. Kebenaran menurut kita sendiri, atau orang Jawa bilang itu benar karepe dhewe. Kebenaran berdasarkan komunitas atau golongan, dan kebenaran menurut orang banyak. Nah, kebenaran yang menurut orang banyak ini loh, yang saya maksud dengan ajaran dari satu kebenaran yang hakiki. Kalau agama itu kan satu kebenaran menurut satu kelompok. Kok bisa? Iya. Zaman dulu sekali ya, mungkin tidak di Yunani atau apa ya, ribuan tahun yang lalu. Kan ada ya orang itu yang menyembah dewa Zeus, ya, menyembah dewa api, gitu ya, menyembah dewa Ra, dewa Amor, gitu ya. Sekarang mana ada orang mau menyembah itu? Padahal mereka dulu juga bilangnya seperti itu, bahwa ini adalah agama yang baik, agama yang langgeng sampai akhir zaman, sampai apa, ya toh? Ya, yang dimaksud hancur di sini tuh kok bukan sama sekali nggak ada pengikutnya, enggak. Agama itu yang dulu banyak sekali pengandutnya, makin hari makin terkikis. Iya. Contohnya ya seperti ajaran-ajaran leluhur Nusantara itu yang dikikis dengan ajaran-ajaran dari luar. Memang sampai sekarang masih ada penganutnya, tapi kan nggak seperti dulu. Itu bukti bahwa agama itu bisa dihancurkan. Hancurnya agama itu bukan karena agama itu nggak benar. Ya, bisa jadi aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama itu sudah nggak relevan lagi dengan aturan-aturan yang ada di kehidupan sekarang. Karena kita nggak bisa mengelak ya dari hal itu ya. Yang namanya civilization atau peradaban, ya, peradaban dari kehidupan manusia ini dari tahun ke tahun dan dari abad ke abad kan selalu berubah. Satu ajaran, satu ageman atau agama apapun itu yang dulu itu dianggap bahwa ini adalah agama Tuhan, agama langit, agama bumi, agama para dewa, agama ini ini bla bla, dan sekian banyak alasan itu tadi ya, atau sekian banyak dalil itu tadi, nyatanya ya lambat laun pengikutnya makin hari makin ambles, bisa-bisa hilang sama sekali, nggak ada lagi pengikut dari ajaran itu. Hancurnya itu dari situ ya. Karena ajaran-ajaran dari agama itu kalau diterapkan ya, di peradaban yang sekarang ini ya, di peradaban manusia yang semakin hari semakin berkembang ya, itu sudah nggak relevan lagi. Malah bisa jadi ajaran-ajaran yang berasal dari agama itu kalau diterapkan sekarang malah bikin ribet, malah bikin sengsara ya. Nah, di situ kehancurannya. Satu ya, itu ya, karena ajaran-ajarannya itu sudah tidak relevan lagi, atau sudah hampir tidak mungkin atau impossible kalau bisa diaplikasikan di peradaban saat ini. Terus yang kedua ya, agama itu dihancurkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Orang sudah tidak lagi percaya sama ajaran itu. Kenapa begitu? Ya itu tadi, ajarannya seperti ini tapi perbuatan dari semua pengikut-pengikutnya kok kayak begitu ya. Akhirnya banyak yang geser ke agama lain, berusaha untuk mencari agama baru ya. Akhirnya mereka kembali ke ajaran leluhurnya, seperti sekarang ini di hari kebangkitan Nusantara ini.
Banyak, bukan cuma orang tua, remaja-remaja kita itu, adik-adik kita itu ya, putra-putri Nusantara ya, adik-adik kita itu sudah banyak yang kembali ke ajaran-ajaran leluhurnya. Dan ada apa dengan agama yang kemarin-kemarin itu? Nah, itu. Apa betul ya, ajarannya itu sudah relevan lagi dan tidak bisa diaplikasikan secara benar pada saat ini? Atau pengikut-pengikutnya yang makin hari makin brengsek? Nah, ya apa? Apa agama tidak hancur? Ya hancurnya dari itu tadi. Banyak ya agama tua dulu ya, yang diyakini oleh orang-orang bahwa ini adalah agama yang pasti langgeng selamanya, tidak mungkin hancur atau tidak lekang kalau makan zaman. Ya, ujung-ujungnya ya sekarang sudah tidak pernah terdengar. Betul toh? Nah ini bukti bahwa ajaran agama itu bisa hancur. Hancurnya itu ya itu tadi. Kalau enggak ajarannya sudah tidak relevan, dihancurkan oleh para pengikutnya atau diserang oleh orang-orang yang menyebarkan agama baru. Dan ini yang paling bahaya. Makanya munculnya agama baru atau datangnya agama dari luar yang masuk di satu negara. Ya harus katakan kayak negara kita aja lah. Agama-agama dari luar yang masuk ke sini, ya itu merupakan ancaman bagi agama-agama yang dulu. Di mana orang-orang yang dulu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran leluhur, ya, percaya dengan kearifan lokal, ya, lambat laun tergerus. Wis, meskipun enggak sirno ilang tanpa dadi, musno ambyar sak kabehne, meskipun masih ada pengikutnya, tapi bisa dihitung tangan dan itu cuma di wilayah kecil-kecil aja. Padahal dulu, hampir satu Nusantara orang menjalankan ibadah-ibadah yang kayak begitu. Amalan-amalan yang kayak begitu, ritual-ritual yang kayak begitu. Sebelum datangnya ajaran-ajaran agama dari luar. Jadi tiga itu tadi sumbernya, bagaimana satu agama itu bisa hancur. Jadi bullshit, nggak masuk akal kalau agama itu nggak hancur. Ya kita lihat aja. Agama apa Pak? Ya cari aja sendiri agama apapun lah. ABCDE itu ya. Yang selama ini diaku-aku itu sama dengan agama dulu kan, yang selalu diaku-akui karena aliran ini aliran ini ya. Akhirnya mana? Gak ada lagi pengikutnya. Kalaupun ada ya nggak sebanyak dulu. Jadi jangan heran, sesuatu yang dulu tuh kita bangga-banggakan, kita anggap bahwa ini akhirnya menuntun kita ke dalam jalan yang langgeng sampurno, ya nggak hancur sampai ribuan tahun, akhirnya ya hancur juga. Ya karena peradaban tuh, karena perbuatan dan laku dari orang-orang yang penganut agama-agama itu. Atau mungkin hasil rekayasa dari serangan orang-orang yang tidak beragama itu. Sehingga agama yang kita bangga-banggakan, yang kita bilang ini agama dari langit, agama wahyu Tuhan, agama kabumian, ya hancur lebur karena proses itu tadi. Jadi paham ya saudaraku ya, bahwa agama itu memang bisa hancur. Dan juga bisa dihancurkan. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.